Puan Maharani terpilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Puan akan berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk melepas jabatan politiknya. Puan Maharani membantah pemilihan dirinya sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Kerja adalah jabatan titipan. Saat ini Puan menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015. Selain itu, Puan juga masih aktif sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk masa jabatan 2014-2019. Sesuai syarat Presiden Joko Widodo bahwa Menteri Kabinet Kerja tidak memiliki rangkap jabatan, Puan menyatakan akan berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Kita sedang akan bicarakan kepada Ibu Ketua Umum bagaimana kira-kira mekanisme dan prosesnya, tapi yang pasti tentu saja kita akan cari solusi yang terbaik untuk bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan Pak Presiden ini. Berarti Mbak Puan nggak bisa maju dong di Kongres? Ya kita lihatlah bagaimana nanti mekanismenya kan partai politik juga mempunyai ADART internal yang tentu saja nggak bisa kemudian tiba-tiba mundur atau nggak mundur atau ikut tidak ikut, tapi itu semua merupakan satu mekanisme yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Nama Puan Maharani disebut saat pengenalan susunan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo Minggu sore di halaman belakang Istana Merdeka. Ia diamanatkan tugas menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, ketika nama Puan Maharani ini muncul, banyak sekali reaksi gitu ya dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa, kenapa Puan Maharani, prestasinya apa? Tapi kalau misalnya kita melihat prestasinya lumayan juga loh teman-teman. Jadi Puan Maharani itu sudah semakin kelihatan atau eksis di dunia politik ketika dia menjadi salah satu anggota di parlemen gitu. Itu di tahun 2009 hingga 2014. Dan di tahun ini juga sebetulnya kalau misalnya dia tidak menjadi menteri, dia juga masuk lagi sebagai salah satu anggota parlemen. Dan itu suara yang dia kumpulkan itu semakin bertambah. Kalau misalnya di periode sebelumnya itu dia mendapatkan suara 240, di tahun itu dia mendapatkan suara hampir 370 ribu suara. Nah, dia itu juga merupakan orang yang cukup penting di belakang pemenangan-pemenangan PDI Perjuangan. Makanya kemarin Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa Mbak Puan itu adalah panglima pas pemilu 2014 ya. Nah, itu kan benar juga kata Marisa gitu, banyak sekali memang yang memberikan kritik-kritik dan juga pendapat gitu mengenai terpilihnya Puan Maharani sebagai salah satu menteri kan, Menko malah di sini. Tapi memang banyak pengamat juga yang mengatakan kalau ini nih syarat kepentingan politik gitu. Tapi di sini ada yang menarik dari peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, dia mengatakan kalau masyarakat itu harus memberikan semacam kesempatan untuk Mbak Puan ini benar-benar membuktikan kalau ini tuh bukan hanya kursi yang diberikan gitu. Ini adalah kursi yang memang benar-benar diperhitungkan dan dipikirkan oleh Puan Maharani untuk diisi. Oke, dan juga memang tadi juga ada beberapa tokoh-tokoh kan, Pak Ignatius Johan, kemudian dengan Ignatius Jonan dan juga Ibu Susi Pujastuti, dan juga mudah-mudahan ini untuk Pak Ignatius supaya tidak tidur lagi ya di gerbong karena karena salah satu kesukaannya dari Pak Ignatius ini adalah istirahat naik kereta api dan tidurnya tuh di gerbong loh. Tapi nggak apa-apa, ini ada alasannya loh teman-teman. Jadi jangan dilihat ini konteksnya negatif karena ini konteksnya sangat tidak negatif. Saat itu dia tidur tuh karena dia sedang memantau ini loh arus mudik arus balik. Tiap hari dia tuh eksis tiap hari sampai akhirnya dia harus istirahat di gerbong kereta. Oke, selamat pokoknya untuk menteri-menteri yang terpilih. Tapi setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai susunan kabinet Presiden Jokowi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.